Inamul hari wilayah masyarakat Desa Bojondekum. Mari kita sambut Bapak Kapolres Flores Timur untuk hadir bersama kita dalam rangka kegiatan penting kita hari ini. Masuk acara yang pertama, sapaan adat. Yang lain di panggung kamai bagi namai nai merari muko papa nai merah lagun tuan kita ritio bako mari au kimu benar ada tahu makan kita ko pakai batu malah itu ko kalau malah papa apa kimu dah tahu muele ko oleh mereka. Hadirin yang saya hormati, baik kita sekarang langsung berarah masuk ke aula SDK Bukang. Undang-undang perdagangan manusia ini PPO tidak pidana perdagangan orang sudah 16 tahun karena Undang-Undang Nomor 21 ini ditetapkan pada tahun 2007. Lalu waktu itu kelihatannya karena mungkin belum ada korban banyak, kita merasa lalu sekarang kita baru terkejut bahwa trafficking atau perdagangan orang yang terbicarakan ini itu bukan lagi isu yang ada di luar negeri, tapi isu yang ada di tanah air kita Indonesia tercinta, dan lebih khususnya Nusa Tenggara Timur, dan lebih parah lagi ada di Flores Timur. Pertanyaan saya untuk kita semua, Anda pikir yang harus menyelesaikan masalah ini mereka-mereka yang ada di depan ini? Ya? Tidak. Siapa yang harus menyelesaikan masalah perdagangan orang ini? Kita semua. Yang di belakang, siapa yang harus menyelesaikan masalah perdagangan orang? Kita semua. Ya, kita semua. Apalagi Ojandetu itu daerah perbatasan antara Maumere dengan Flores Timur, daerah tapal batas. Nah, saya akan mulai dengan pertanyaan yang pertama. Saya tujukan pertanyaan yang pertama kepada Kadis Naker. Yang pertama, setelah kita omong-omong tentang tindak pidana perdagangan orang dan undang-undang tindak pidana perdagangan orang, lalu mungkin kita yang di depan ini paham apa itu perdagangan orang. Tetapi bapak mama yang di belakang ini hanya bantu angguk-angguk, karena mau tidak angguk takut suster yang bantu. Tapi mereka belum paham. Karena itu saya minta kesediaan Bapak Kadis
tolong menjelaskan kira-kira definisi tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 itu seperti apa? Saya mohon bahasanya disederhanakan sesuai dengan kita punya audiens yang ada. Baik, terima kasih. Sesuai dengan pertanyaan dari moderator, apa itu undang-undang tindakan pidana perdagangan orang sesuai dengan amanat Undang-Undang 21 tahun 2007, bahwa tindakan pidana perdagangan orang adalah salah satu tindakan yang dilakukan oleh seseorang ataupun pihak-pihak tertentu untuk menampung, merekrut, memberangkatkan dan melakukan penyalahgunaan terhadap oknum-oknum atau para calon pekerja migran kita dengan tidak sewajarnya. Kemudian juga dilakukan melalui prosedur yang tidak resmi. Nah, itu mungkin sedikit penjelasan yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih. Oke, saya minta supaya Bapak Kapolres tolong menyempurnakan jawaban ini sehingga semua yang hadir itu mempunyai konsep yang utuh dan menyeluruh. Silakan Bapak. Baik Bapak Ibu, tadi Bapak Kepala Dinas sudah memberikan definisi menurut Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Saya tambahkan, TPPO adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini. Jadi yang paling penting untuk Bapak Ibu antisipasi nantinya, modus operandi atau cara mafia perdagangan manusia ini bekerja ke kampung-kampung. Yang pertama, menjanjikan korban bekerja untuk bekerja di luar negeri maupun di dalam negeri dengan iming-iming gaji besar. Jadi ada dua tempat dia bekerja, bisa angkatan kerja antar daerah itu di dalam negeri, kemudian angkatan kerja antar negara itu di luar negeri. Namun kalau di dalam negeri tentu mudah dideteksi dan juga diproses sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia. Namun yang banyak menjadi kendala yang kita berkumpul pada hari ini untuk menyamakan persepsi. Tadi MC sudah menyampaikan bagaimana strategi Pemda dan Polres untuk meminimalisir, kalau kata Ibu Penyangga tadi, menghilangkan tidak mungkin, namun meminimalisir kita mencegah dari kampung-kampung. Kemudian korban diberikan uang, jadi jeratan utang, uang di muka. Jadi mama bapak dikasih uang duluan, ayo anaknya silahkan bekerja, ikut peta, gampang. Nanti 1 bulan dapat uang 10 juta. Pokoknya tidak perlu pelatihan, ini paspor sudah ada di muka, visa sudah ada, tinggal masuk saat langsung kerja. Itu patut diduga itu jaringan mafia perdagangan manusia. Ini antisipasi. Kemudian yang pasti mereka diberangkatkan tanpa melalui prosedur resmi. Nah, itu ada 3 clue atau 3 ciri-ciri yang mama bapak antisipasi. Itu untuk jawaban awal, suster, nanti tentu lebih berkembang. Terima kasih. Lalu pertanyaan lanjutan. Perdagangan orang selalu memiliki 3 unsur. Jadi kejahatan kemanusiaan tidak selamanya perdagangan orang, harus memenuhi 3 unsur. 3 unsur dasar itu yaitu proses, cara, dan tujuan. Proses, cara, dan tujuan. Saya persilakan kepada Ibu untuk menjelaskan ini. Prosesnya itu seperti apa? Saya minta dijelaskan sejelas-jelasnya. Dan caranya itu seperti apa? Dan tujuannya seperti apa? Kalau memenuhi itu, saya bisa kontrol jawaban ini dan kita ini supaya Bapak Ibu yang dengar ini betul dengan yang baik dan ini. Terima kasih Suster. 3 dasar tindak pidana perdagangan orang: proses, cara, dan tujuan.
proses yang bagaimana? Proses yang mulai dari mengangkut, merekrut. Tiba-tiba ada orang yang tidak kenal datang ke rumah, contoh datang ke rumah mengajak. Ada anak yang baru tamat sekolah, atau mungkin ada mama-mama yang ingin mau dapat uang tambahan. Nah, ini mereka tolong diidentifikasi ciri-cirinya, foto belakang, tanya maksud dan tujuan mau buat. Selain itu, perekrutan, pengangkutan, mereka pindah nih, mereka dari awal ya, angkut dari Ojandetu ke Boru menuju Larantuka ada Lambelu di situ, pindah, Tarakan, Nunukan, sampai Nunukan pindah ke Batu. Nah ini pemindahan dari rekrut dia pindah di Nunukan, di tempat di mana? Di salah satu kes yang luasnya itu panjang berpetak-petak. Di situ terjadi eksploitasi seksual. Dan saya baru dari sana dan saya tahu betul. Di situ terjadi eksploitasi seksual dengan siapa? Yang datang calon yang bawa orang punya istri. Di situ mereka dari kapan mereka sudah ada di situ. Banyak ini terjadi pulang dalam kondisi HIV/AIDS. Awal setelah penempatan, pemindahan. Yang kedua, setelah proses, cara bagaimana orang itu datang. Selain orang itu datang, keluarga kita yang di Malaysia yang sudah kerja bertahun-tahun, belasan tahun, membujuk ada saudara yang mau kerja di sawit atau tidak. Bujuk lewat mana? Lewat HP nih. Lewat mana? Tunggu di situ, saya datang, saya jemput. Nah ini nih, cara yang tidak betul. Kenapa? Tanpa melalui jalur prosedur yang benar. Nah kalau mau benar tanya nih, anak-anaknya ada nih. Buat apa saja dari keluarga? Bawa apa saja? Minimal cara yang dengan prosedur satu, surat izin suami terhadap istri atau istri terhadap suami kalau mau bekerja, atau orang tua terhadap anak yang notabene juga punya skill, keterampilan yang bisa bekerja. Supaya jangan disetrika wajahnya, supaya jangan jadi seperti Kak Maria C. Kabus lagi. Pintar punya skill, artinya anak-anak perempuan kita, anak laki-laki kita diberi pelajaran, diberi bagaimana cara kerja, menyetrika, memasak pakai rice cooker. Jangan di sini bahasanya cuma lokal, di sana dengan Melayu. Dia ngomong A bayar balas B, ya kita disetrika dong. SDM kita butuh di sini. Sekolah itu yang kedua ya, cara. Selain cara dari keluarga yang diseberang, ada calon tadi yang saya bilang identifikasi dia baik-baik. Kasih tahu kan memang tidak kenal. Tanya, mau rekrut ada surat tidak? Biasanya ada surat rekom dari dinas tenaga kerja. Kalau tidak ada surat kerja itu, tidak ada surat rekom dari dinas, panggilin mas, tangkap, ajar dia bilang. Ini kurang ajar, perbuatan yang paling sangat kurang ajar. Dan yang bikin rusak kita itu adalah kita punya orang sendiri yang ada di sana. Saya bolak-balik dan saya hafal benar siapa mereka. Bersyukur 48 itu sudah ada yang ditangkap, dinunukan. Ingat 4 orang lembaga itu yang juga selalu bolak-balik. Itu cara. Sekarang tujuan kita pergi merantau, pergi kerja, bukan pergi mencari kerja yang hasil akhirnya mencari kerja lewat calo. Lewat calo yang bagaimana? Dia datang bujuk rayu dengan iming-iming duit sekian per bulan. Oke, jaga jompo 6 sampai 8 juta. Tetapi potong untuk calo selama 2 tahun kontrak, dia potong 4 juta. 4 calo, 4 untuk si pekerja. Belum lagi si pekerja pulang, numpuk di sini utang, pinjam koperasi 10 juta, ganti 20 juta, ngutang lagi, berangkat lagi. Cara ini ya, tujuannya itu terakhir, tujuannya seperti ini, menumpuk kita ngutang. Tujuannya, eksploitasi seksual terjadi di sini.
Istri pergi merantau, tinggalkan suami, nikah lagi di sana. Sebaliknya, suami pergi merantau, meninggalkan istri di sana, di sini suami sana nikah lagi, beranak di sana, meninggal di sana tanpa dokumen, pulang tahu pergi mati. Itu 3 dasar yang nanti kita bahas lagi, kita bedah lagi selanjutnya. Terima kasih.